Umiwati, warga kampung Salawi Hilir, Desa Cibundarjaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Hari-harinya berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di warung yang kecil. Pasca Lebaran lalu, Umiwati menambah kegiatan dagangannya, yakni menjual nasi atas pesanan 10 orang yang bekerja di tol Bocimi. Pagi, siang, malam, Umiwati selalu menyajikan makan untuk 10 orang tersebut hampir selama 3 bulan lamanya. Namun, setelah 3 bulan, 10 orang tersebut pergi tanpa pamit dan meninggalkan catatan biaya makan sebesar Rp5.700.000. Ini pemirsa sebetulnya barang-barang atau kopi atau gula yang dijual oleh emak. Ini tidak terlalu banyak sebetulnya. Warungnya kecil ya. Tapi Mak Wati ini bekerja ikhlas membantu mereka sebetulnya. Namun mereka setelah makan, minum, merokok, ngopi selama hampir 2 bulan itu ternyata tidak dibayar ya. Dan ini catatannya. Ya, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya sekarang berada di kampung Salawi Hilir, ya, Desa Cibundarjaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Nah, di samping saya sudah ada Ibu Wati. Umur Ibu berapa, Bu? 58. 58 sampai 60 ya. Iya. Nah, Ibu Wati ini pekerjaan sehariannya jualan di warung kecil. Nah, ini di belakang saya ada warungnya dan ini putranya dengan Bapak Riko. Yang menarik buat saya justru datang ke sini adalah ibu ini jualan nasi beberapa waktu yang lalu dengan modal yang pas-pasan. Nah, karena ibu ini baik hati, lalu melayani orang-orang yang bekerja di tol ya Pak ya? Iya, di tol. Tol Bocimi. Kurang lebih ada 10 orang. Iya. Ya Pak ya? Iya. Nah, mereka ngontrak di kampung ini dan makannya di sini. Nah, sebetulnya kalau lihat warungnya ini sebetulnya bukan warung nasi. Iya. Kan. Tapi kebetulan waktu itu mungkin karena orang yang bekerja di tol di bawah komando mandor ya. Iya, mandor. Nah, kemudian untuk makan sehari-harinya itu dicukupi. Iya, minta disiapin di sini. Minta disiapin oleh ibu ini. Bahkan menurut keterangan dari kakak tertuanya tadi, suatu hari pernah Ibu Wati ini diminta masak jam 12 malam ya. Iya, malam-malam. Nyiapkan makanan untuk 10 orang. Luar biasa sebetulnya. Karena itu niatnya membantu ya kayak membantu. Mungkin waktu itu Mak belum tahu ya bahwa orang itu jahat ya. Belum. Nggak tahu ya. Nggak tahu jahat, nggak tahu apa, ibu mah kasih aja. Nah, Masih nggak jahat. ya. Jadi pendek cerita, makan tiap pagi ya tiap hari gitu ya. 2 kali ya. 2 kali siang, malam. Selama siang, pagi, siang, malam juga. Siang sama malam makannya. Oh, jadi pagi, siang, malam di sini. Nah, dilayani. Kopi, ngopi. Rokok juga. Rokok juga. Jadi Kopinya, makan, rokoknya, makannya, gitu. komplit semua. Komplit. Dicukupi ya. Iya. Nah, setelah makan beberapa minggu, bahkan hingga bulan ya. 1 bulan belum bayar, nggak bayar. 1 bulan belum bayar. Itu 1 bulan semuanya. Enggak, lebih 1 bulan ya 2 bulan. 2 bulan. Iya. Makan. Ini 3 bulan gitu, sampai hampir Nih. 3 bulan. Makan, minum, kopi, rokok. 3 bulan. Ya, menurut penghuninya. Nah, betul ya, ya. Betul. Nah, pemirsa, ternyata orang-orang tersebut di bawah komando mandor yang bekerja di tol Bocimi. Nah, ternyata pergi begitu saja
tanpa membayar. Ya. Iya. Itu jumlahnya berapa, Mak? 5.700.000-an lah semuanya. Ini bukan jumlah yang kecil buat warung seperti ini. Dan katanya itu uangnya pinjam ya. Pinjam. Dari siapa? Dari adenya, dari anaknya. Dari anaknya yang paling kecil. Yang kecil. Pinjam 2 juta. Iya. Pinjam 2 juta ya, kalau kurang belanja pinjam lagi 500 gitu. Jadi sama anak tuh hampir 3 juta lah utang itu buat warung. Ya. Sekarang belum dibayar, Mak? Belum. Karena nggak ada ya. Nggak ada, belum ada uangnya. Iya. Dengar-dengar itu motornya ditahan di sini ya. Ditahan. Untuk jaminan ya. Jaminan. Iya. Jaminan. Iya. Itu motornya udah berapa lama, Mak, di sini? Udah berapa lama ya? Sebulannya? Ada 1 Bulan bulan. lebih lah, Pak. Sebulan lebih. Iya, Motornya sebulan lebih. Oke. 1 bulan lebih. Terus sama bapak itu juga kerjanya nggak dibayar. Sini, Kang. Belum dibayar sama itu juga. Ya. Masih Sini, Kang. ada. Itu yang kerja juga ini ikut kerja juga. Dia juga kerja kan sempat Iya. dibawa. Nah, pemirsa, ini putra yang paling tua dari ibu ini. Informasi yang saya dapatkan, bekerja itu tidak dibayar. Namun karena ada trik untuk ngambil uang ya, Iya, iya. akhirnya dapat. Dapat ya. Nah, dan sampai hari ini sisanya yang belum dibayar berapa? Yang sisanya tuh cuma 220.000 yang 2 hari lah nggak yang dibayar saya. Harusnya kalau enggak berapa tuh? Kalau semuanya mah, kalau semua saya totalnya itu 1.520.000 Pak. Cuma yang dibayar 1.300.000 waktu itu dibayarnya. Ya. Berarti Nah, masih sisa dua. Jadi ini saya mengatakannya ini kejahatan yang terencana karena mereka datang makan di sini, tidur di sini, dilayani oleh ibu ini pagi, siang, malam bahkan. Tapi akhirnya setelah mereka makan 1 bulan lebih, bahkan 2 bulan ya, Iya. itu pergi begitu saja tanpa membayar. Ini kejahatan. Nah, termasuk ini putra dari ibu ini tertua ternyata pekerjaannya juga tidak dibayar. Hanya kebetulan saja ini punya trik bagaimana untuk nagih gitu ya. Iya, iya. Nah, akhirnya tinggal sisanya sekarang Tinggal 220.000. 200. 2 hari lah yang nggak dibayar Nah, kerjanya. ini pemirsa, pesannya dari peristiwa ini ya. Karena pengerjaan tol Bocim ini masih lama. Ini baru seksi 2. Pindah ke seksi 3 atau mungkin seksi 4 dan seterusnya. Ada pesan kepada mereka yang mungkin mau ngontrakan rumah atau jual makanan. Ini harus hati-hati. Ini pelajaran penting yang harus diambil dari Ibu Wati ya. Iya. Ibu ini modalnya tidak besar. Iya. Untuk menyiapkan untuk makan mereka, ibu ini pinjam dari putra-putranya. Iya. Yang jumlahnya sampai itu 3 juta ya. Dan sekarang belum dibayar. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Dan menurut keterangan dari Pekerja. Pak siapa ini tadi? Pak Rahman. Pak Rahman ini anaknya sulit untuk mengadukan. Iya, benar. Ya. Betul. Karena memang sistemnya dari kontraktor ini disubkontrak lagi ya Iya, pekerjaannya. iya, pekerjaannya, iya. Sehingga putus. Ketika orang ini pergi selesai. Selesai, iya, betul, Pak. Nagihnya kemana? Nagihnya itu kemana kitanya? Nah, jadi harus hati-hati kepada pemirsa. Ya. Nah, ini warungnya kecil, bayangkan. Menyiapkan makan untuk 10 orang pagi, siang, malam. Ya, itu dilakukannya sebetulnya semata-mata karena mungkin kasihan, membantu ya. Tapi yang dikasihani justru tidak punya hati. Ya, tidak punya hati. Nah, ada pesan, Kang? Ya, Buat kalau mereka ini. kalau bagi saya mah pesannya gini aja. Kalau memang ada kita kemanusiaan, itu kan cuman kita jaminan aja motor. Kita itu bukan butuh motor sebenarnya Pak, butuhnya uang. Karena warung kecil, macam saya orang buruh, orang kecil butuh. Kalau memang ada rezeki saya mungkin mintalah dibayar. Ke warung pun juga tidak mau dibayar. Kalau memang sudah dibayar, itu motor mau diambil kapan saja saya silahkan Pak. Itu aja pesan dari saya. Mudah-mudahan ini bos saya juga mendengar yang diikutin sama saya, macam Pak Yanto, Pak apa tuh? Pak Darso. Pak Haryono,
mesti hafal itu. Karena yang diikutin itu bos saya itu dua orang itu. Ini bosnya udah tahu nih permasalahan ini. Udah tahu Pak, pasti udah tahu. Tapi nggak ada respon. Nggak ada. Oke. Sampai pergi pun tidak permisi. Yang saya tidak disakiti keluarga saya ini, bagi mama saya, jam 12 malam suruh siapkan nasi, makan orang dari tamu. Itu bukan kebijaksanaan lagi kalau bagi keluarga saya. Lebih dari bijaksana kalau jam 12 malam. Nah sampai sekarang orang pada pergi itu tanpa permisi Pak. Itu aja pesan dari saya. Kalau memang ada yang menghendaki mau dibayar, saya silakan. Terbuka, mau siang mau malam, motor itu silakan mau ambil. Yang penting uang warung lunas semua Pak. Dengan kerja saya, itu aja. Oke, jadi pemirsa sebetulnya pihak keluarga ini tidak bermaksud untuk menyita motor. Iya. Tapi jaminan saja, jangan ada salah paham bahwa untuk membayar sangkut pautnya dengan uang yang harus dibayar bekas makan itu ya, Iya. sebesar 5.700.000 karena orangnya pergi dijamin, Kan motor. minta jaminan kan, Jaminan, iya. bukan dijaminkan kan, Bukan. pihak keluarga ini minta Jaminan. jaminan. Nah apabila nanti uangnya tadi sudah dijelaskan, ada silahkan bayar motor silahkan ambil, gitu ya. Iya, iya. Nah ini kalau untuk bayar hutang ini dari mana kan tidak bayar mereka? Iya. Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Yang mau bayarnya siapa? Nah ini sekali lagi saya juga turut menghimbau sebetulnya kepada mereka, kalau udah makan kenyang dilayani, minumnya, kopinya, rokoknya, kenapa Anda harus pergi? Cobalah lihat emak ini yang udah tua melayani Anda semua, tapi Anda tidak punya pri kemanusiaan, ya tidak punya hati. Siapa yang nggak marah? Keluarga ini pasti marah. Marah, Pak. Karena Anda semua memperlakukan emak ini tidak manusiawi. Ya. Oke pemirsa, sekali lagi ini pesan penting buat semua, khususnya warga di Sukabumi atau dimanapun, ketika menghadapi orang atau pekerja yang seperti itu harus hati-hati. Ya. Harus waspada. Jangan sampai ada korban. Ini korban yang diketahui di Ciambar ya, ini. Masuk Ciambar. Dan pekerjaan tol Bocim ini belum selesai. Ini baru seksi 2. Mudah-mudahan saja tayangan ini menjadi pelajaran buat terutama warung atau yang kontrakan rumah ya. Kalau Bapak ini tadi rumahnya kontrakannya harus di muka. Oh, ya. Ya. Duluan bayar. Jadi beliau nggak tertipu. Ya. Jadi triknya bagus. Harusnya makan juga emak begitu ngambil bayar. Iya. Harusnya ya. Tapi karena janji katanya 2 minggu sekali gajiannya. Jadi gitu. gajiannya kita lihat gajiannya, jadi dia kan mereka 2 minggu sekali. Kata dia gitu. Tapi udah 2 minggu nggak bayar, udah 3 minggu nggak bayar. Sampai pulang nggak bayar sampai sekarang. Masih itu diambil jaminan aja motornya di sini. ya. Jadi Umi sepakat ya kalau motornya mau diambil silahkan gitu ya. Silahkan kalau udah bayar ke sini bayar dulu. Lunas warung. Yang penting uang lunas ke warung ya. Sehingga emak ini bisa bayar hutang. Iya. Walaupun ke anak Iya, tetap ke anaknya utang, tetap utang. Nah, demikian pemirsa bincang-bincang singkat saya dengan keluarga Ibu Wati dan ini putra tertuanya Bapak Rahman ini Riko ya. Ambil hikmahnya dari peristiwa ini. Jurnalis SSW Muhyiddin melaporkan dari Kampung Talawi Hilir, ya, Desa Cibundar Jaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang bertanggung jawab itu waktu itu Pak Santoso, saya dari sini baik-baik datang ke rumah Pak Santoso malam-malam dengan mama saya, dengan adik saya. Dia bilang, Pak, motor itu besok ada yang mau beli, harganya 4 juta. Nah, saya bilang, Pak, silahkan kalau motor mau dijual mah. Cuman saya bilang, ini Pak, kalau motor dibayar 4 juta, berarti kan utang warung, saya bilang masih gede, Pak. Sempat sosok itu saya bilang. Jadi yang bertanggung jawab itu, sekurangnya warung itu, kata Pak Rahman itu siapa? Kata Pak Santoso dengan saya, mungkin saya Pak bisa cicil.
sekurangnya dari anggota saya. Mungkin ada 200 dan 300 itu silahkan kalau saya. Yang penting ACC bicaraannya. Nah, selama di situ saya tidak pernah ketemu lagi dengan Pak Santoso sampai sekarang. sampai sekarang, sampai detik ini. Ya. Sampai